Berita Sumsel 24 jam hari ini. Bisnis properti tetap tumbuh meski saat ini masih masa pandemi karena Palembang dinilai sebagai kota yang cukup stabil terhadap dampak pandemi. Seperti dialami Income Reality yang berhasil menjual 25 unit rumah pada bulan Agustus atau naik 5 unit dari tahun sebelumnya. Meski masih dalam situasi pandemi COVID-19, penjualan rumah komersial dinilai masih cukup bagus. Oleh sebab itu juga, Kota Palembang dinilai sebagai menjadi kota yang cukup stabil terhadap dampak pandemi. CEO Income Reality Endang Wasiati Wirono mengatakan pertumbuhan penjualan properti mulai terlihat. Hal ini dilihat dari penjualannya yang naik 5 unit dari sebelumnya 20 rumah, pada Agustus kemarin berhasil menjual 25 unit. Meski demikian, sewa gedung masih mendominasi di bidang properti hingga 60%. Sisanya penjualan properti komersil, tanah, dan perkebunan. Soal harga properti setiap tahun memang naik, namun tahun ini naiknya tidak terlalu signifikan karena jumlah properti yang ditawarkan banyak dan peminat sedikit sehingga harganya juga menyesuaikan. Jadi ini ya, properti itu kan tidak hanya gudang, tidak hanya ruko, tidak hanya rumah ya, tapi juga ada properti seperti aset-aset perkebunan seperti itu. Di Sumsel, jadi di Sumsel ini kan yang dekat-dekat sini kan ada Muba, Oki, Oku Selatan, Lubuk Linggau, Musirawas yang mempunyai lahan-lahan perkebunan saat ini tuh lagi dilirik dari investor-investor di luar. Kenapa? Secara lahan per meter persegi masih sangat terjangkau. Kemudian masyarakatnya juga sangat kooperatif, sangat tidak pernah ribut secara suku, tidak pernah ada ribut-ribut hak ulayat gitu ya. Artinya ini investasi yang sangat menarik gitu kan. Jadi mereka yang punya perkebunan sawit di Sumatera Selatan itu betul-betul sekarang lagi di atas angin, tidak terganggu likuiditasnya. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Pemirsa, warga daerah irigasi Kelingi Tugu Mulyo mendadak berebut menangkap ikan. Hal ini dilakukan setelah petugas Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 melakukan pengeringan irigasi sebagai rangkaian dari rehab irigasi tersebut. Warga yang tinggal di daerah irigasi Sungai Kelingi mendadak berebut ikan. Bahkan di antara mereka menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan ikan lebih banyak, mulai dari jaring, jala, serokan, hingga tutup saji. Seolah adu cepat dan adu tangkas, mereka mulai mengisi ember dengan ikan lele, nila, kepiat, sejenis ikan tanah, dan jenis ikan lainnya. Aksi menangkap ikan ini diketahui setelah ada proses pengeringan irigasi Kelingi sebagai rangkaian dari rehab dan normalisasi yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai 8. Menurut Din, warga sekitar pengeringan saluran irigasi untuk tahun 2021 cukup dangkal dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yo, mau dapat berapa ikan? 2. Dapat 2 ini lah. Oh, jalo ya? Yo. Jalo ya? Ini ada jalo ya. Yang lain banyak dapat? Banyak, ada yang lebih besar dari ini. Ada yang dapat lebih besar dari ini? Ini besar. Oh, iya. Meski demikian, mereka mengaku sangat senang proses pengeringan irigasi karena bisa lebih mudah mendapatkan ikan. Beberapa hasil tangkapan itu dijual ke pasar. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Musibah kebakaran yang menghanguskan bangunan pondok pesantren Hidayatullah yang berlokasi di Kenteng Laut, Kabupaten Banyuasin belum lama ini menjadi perhatian banyak pihak untuk peduli dan memberikan bantuan baik moral maupun material. Tidak terkecuali DPD Alumni Institut Pertanian Bogor Provinsi Sumatera Selatan yang ikut memberikan bantuan kepada pengurus pondok pesantren Hidayatullah Rabu kemarin. Rona bahagia tampak di wajah para pengurus pondok pesantren Hidayatullah saat menerima kunjungan alumni IPB Sumatera Selatan Rabu kemarin. Diketahui, pondok pesantren yang berlokasi di Kenteng Laut, Kabupaten Banyuasin belum lama ini menjadi korban kebakaran yang menghanguskan satu bangunan asrama santri. Dalam kunjungan itu, alumni IPB Sumatera Selatan menyalurkan bantuan berupa 190 kg beras, 18 dus mie instan dan bantuan uang tunai senilai Rp15.350.000. Adapun bantuan yang diberikan ini merupakan sumbangan dari para anggota DPD alumni IPB Sumsel.
Penyerahan bantuan secara langsung dilakukan oleh Ketua Umum DPD HA IPB Sumsel Tabroni didampingi Ketua Dewan Pengawas KGS Ahmad Sarnubi, Ketua Aksi Relawan Mandiri DPD IPB Sumsel Ahmad Surkati, dan pengurus IPB Muhammad Sudirman serta Asmawati kepada pengurus Pondok Pesantren Hidayatullah Ustadz Amir Hamzah. Menurut Tabroni, kegiatan sosial semacam ini rutin dilaksanakan oleh pengurus alumni IPB Sumsel setiap tahunnya, seperti kegiatan donor darah menjadi agenda wajib setiap tahun. Di awal pandemi COVID-19 lalu, pihaknya juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak, termasuk juga bantuan oksigen. Pihaknya menyiapkan 1 tabung oksigen yang bisa digunakan bagi siapa saja yang membutuhkan. Di Sekretariat Alumni IPB Sumsel di Tulang Bawang, Pak Jo, tepatnya di 212 Mart Muhajirin. Donor, ya kita ada juga donor darah yang tiap tahun kita adakan, biasanya bulan November ya. Kita laksanakan tahun kemarin bulan November di Kamangiwa, mungkin di Kamangiwa. Kemarin juga waktu awal-awal COVID kita juga berapa kali membagikan sembako ke masyarakat yang membutuhkan. Sementara pengurus Ponpes Hidayatullah Ustadz Amir Hamzah menyampaikan rasa terima kasih kepada semua alumni IPB Sumatera Selatan yang telah menyampaikan sumbangan tali kasih para alumni. Dia berharap sumbangan yang disampaikan itu menjadi amal kebaikan dan keberkahan para alumni IPB Sumsel. Yang kami rasakan sangat luar biasa, sehingga kemudian kami ucapkan terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Amin. Dan himpunan alumni IPB selalu terus menjadi berkat umat dan berkah bagi masyarakat. Amin. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pelaku pembobol toko sumber buana diesel harus merasakan timah panas di kakinya. Pelaku yang berhasil menggasak barang berharga dari dalam toko ini diketahui melakukan aksi hanya bermodal paku. Hanya bermodalkan sebuah paku, residivis pembobol toko Andrea Rizky Areda alias Gerandong, 36 tahun, berhasil menguras barang berharga di toko sumber buana diesel di Jalan Masjid Lama, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, Jumat sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bahkan untuk menghilangkan jejaknya, warga Jalan Ki Gede Ing Suro turut mengasak receiver CCTV hingga mengambil DVR CCTV di toko tersebut. Dari aksinya tersebut, Gerandong bersama rekannya Husnaini berhasil ditangkap anggota Polsek IT1 Palembang. Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas karena mencoba melarikan diri dari petugas meski sudah diberikan tembakan peringatan. Kapolsek IT1 AKP Ginanjar alias Sukmana mengatakan tertangkapnya pelaku atas laporan korban Haryanto yang tokonya dibobol. Dari perbuatan tersangka, korban kehilangan 1 unit ponsel merek Oppo A3s, 2 unit laptop, 3 unit baling kipas ketek, dan uang tunai sebesar 1,1 juta rupiah. Dua tersangka ini merupakan tersangka bobol toko diesel yang ada di pasar 16 Ilir yang terjadi pada hari Jumat pekan yang lalu. Jadi menggunakan paku untuk mencongkel toko tersebut yang ada di lantai 2 di Manjak. Kemudian menggunakan paku congkel. Congkel dia masuk mengambil uang tunai jumlah 1.400.000, kemudian beberapa barang, laptop 2 buah, HP 1, dan iPad ya. Sementara itu, pelaku Husnaini berdalih tidak tahu kalau pelaku Gerandong melakukan aksi pembobolan toko. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.